Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di kesempatan yang indah ini, di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Saya percaya bahwa kabar saudara kabar sukacita, sebab Tuhan sudah menyertai kita sampai sekarang dan akan terus menyertai kita sampai waktu-waktu yang akan datang. Saya berharap saudara bersabar karena kita belum dapat menyelenggarakan kebaktian di gereja karena situasinya masih belum aman, belum kondusif, dan kita berdoa supaya Tuhan yang menolong bangsa kita, dan teruslah berdoa buat keluarga, buat gereja, dan buat pemerintah agar diberikan hikmat di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Menang atas pencobaan, ini yang menjadi tema kita hari ini. Dari 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudaraku, ada satu kisah. Ada seorang pandai besi yang sangat terkenal di daerahnya karena hasil kerjanya yang sangat berkualitas. Singkat cerita, karena suatu kesalahan yang fatal, si pandai besi ini ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara ruang bawah tanah. Kedua kakinya dirantai dengan rantai yang sangat kuat. Menyadari dirinya sebagai seorang ahli dalam pembuatan rantai, ia mencoba melepaskan rantai itu dari kakinya agar ia bisa bergerak bebas di dalam ruangan penjara yang cukup sempit itu. Setelah bergumul cukup lama ingin melepaskan rantai itu dari kakinya, ia pun sadar dan melihat bahwa rantai yang membelenggu kakinya adalah rantai buatannya sendiri dan tidak mungkin dapat ia melepaskannya. Saudaraku, dosa itu seperti rantai yang sangat kuat yang tercipta dari pencobaan karena kita mengikuti segala keinginan daging kita. Kebencian itu ibarat rantai yang sangat kuat yang terjadi karena kita tidak mau menerima dan mengampuni orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, yang melakukan sebuah tindakan yang merugikan kita. Keserakahan itu laksana rantai yang kuat yang terjadi karena kita tidak mampu mengendalikan diri sehingga pencobaan datang menyerang kita. Jadi saudara-saudara, tangan kita sendirilah yang merajut setiap mata rantai dosa itu sedikit demi sedikit tanpa kita sadari sudah menjadi sebuah rantai yang kuat yang telah membelenggu hidup kita. Dalam situasi seperti inilah kita perlu merendahkan diri di kaki Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan, memohon agar kuasa Kristus mematahkan rantai dosa itu dari dalam hidup kita yang akan menghancurkan rantai keterikatan itu. Bagaimana kita memahami dan memaknai pencobaan yang datang atas orang percaya? Yang pertama yang harus dipahami bahwa masalah, persoalan, penderitaan, tragedi, sakit penyakit, aniaya, dan tekanan yang datang kepada kita, termasuk tragedi pandemi COVID-19 ini, inilah yang disebut dengan pencobaan itu.
Semua orang Kristen akan menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Tapi ingat, Alkitab berkata, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pahami dan mengerti, pencobaan yang bagaimanakah yang datang kepada kita atau yang kita alami. Kita perlu sadar terhadap hal itu. Sebab ada pencobaan yang kita alami diakibatkan oleh kesalahan, oleh kebodohan kita, dan oleh keinginan yang ditunggangi oleh hawa nafsu kita. Dalam Yakobus 1 ayat 14 berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pencobaan ini datang bukan dari orang lain atau disebabkan oleh orang lain, bukan juga dari iblis, apalagi dari Tuhan, tetapi datang dari dalam diri sendiri. Saya memberikan sebuah contoh. Ada seorang Kristen yang pergi ke supermarket. Waktu dia di sana, dia melihat barang-barang yang indah, yang bagus, dan ia ingin memiliki barang itu, tetapi ia tidak punya uang yang cukup. Nah, karena saking pinginnya akan barang itu, kemudian dia mengambil, dia mencuri, dan dia pergi. Tanpa disadari olehnya, ternyata perbuatannya itu tertangkap kamera CCTV. Dan ia diamankan oleh security dan diserahkan kepada polisi. Dia tidak bisa berkata, pencobaan ini aku alami karena iman. Tidak bisa. Pencobaan itu dia alami, dia ditangkap, dia diserahkan kepada polisi karena keinginannya sendiri, diseret dan dipikat oleh keinginan itu sehingga dia melakukan tindakan yang demikian itu. Konsekuensi atau akibat dari pencobaan yang model seperti ini adalah orang itu menderita dan tidak memberi pengaruh positif atau nilai tambah terhadap imannya. Pencobaan yang demikian ini bukanlah sebagai ujian iman, tetapi sebagai sebuah teguran dan cambukan agar ia berbenah diri, introspeksi diri, bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Kemudian selanjutnya, ada pencobaan yang kita alami bukan karena kesalahan, kebodohan, atau karena keinginan daging kita, melainkan murni karena ini berkaitan dengan iman dan komitmen kita di dalam mengiring Tuhan. Pencobaan model inilah yang dialami oleh Ayub, oleh Paulus dan para rasul yang lain, yang dialami oleh orang-orang percaya. Pencobaan ini dialami atau bisa datang karena sebuah keadaan, atau diakibatkan oleh orang lain, bahkan diakibatkan oleh iblis sendiri. Kita tahu Ayub, dia mengalami pencobaan bukan karena kesalahannya atau karena dia melakukan dosa, tetapi pencobaan itu datang sebagai ujian terhadap imannya. Contoh yang lain, ada seorang Kristen yang ditolak dari keluarganya karena ia memutuskan menjadi pengikut Yesus. Ia ditolak menjadi bahagian dari keluarga dan tidak berhak lagi mendapat warisan keluarga. Kita melihat sekarang ini ada seorang ibu dari Aceh yang bernama Fitri. Ia ditolak menjadi bagian dari keluarganya karena ia memutuskan untuk mengikut Yesus. Ia meninggalkan agamanya yang lama karena ia berjumpa dengan Yesus di dalam sebuah mimpi. Kemudian ada anak Tuhan yang dikeluarkan dari pekerjaannya karena ia seorang Kristen. Ada anak Tuhan yang dikeluarkan dari pekerjaannya karena ia tidak mau diajak kompromi oleh atasannya untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Bahkan ada saja masalah dan pencobaan yang kita alami dan kita merasa kita tidak bersalah atau berdosa. Pencobaan yang demikian inilah yang disebut oleh firman Tuhan sebagai ujian iman.
Pencobaan inilah yang akan membawa kita ke tingkat iman yang lebih tinggi, yang akan membawa kita naik ke level rohani yang lebih tinggi, yang akan membuat kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, orang Kristen yang di atas rata-rata. Alkitab berkata, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang dimaksud adalah pencobaan yang ada kaitannya dengan iman dan komitmen kita di dalam mengiring Tuhan. Memang ketika kita masuk di dalam pencobaan itu, kita merasa berat, kita menderita. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima award dari Tuhan, akan menerima penghargaan yang kekal, yaitu akan menerima mahkota kehidupan. Saudara tahu bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan, Tuhan menyediakan mahkota khusus buat mereka yang disebut mahkota kehidupan. Bagaimana caranya agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan yang membuat kita berdosa? Pertama, kenalilah titik lemah yang ada di dalam diri kita, dan hal itu rentan terhadap pencobaan atau godaan. Masing-masing kita memiliki titik lemah ini, dan kita perlu mengcounternya. Kita perlu mewaspadai dan membentenginya, karena seringkali kita jatuh di dalam dosa pada titik itu. Kita perlu tahu bahwa dosa masuk ke dalam diri kita melalui pintu. Dan pintu itu adalah indera kita, mata, telinga, mulut, dan pikiran kita. Pintu-pintu masuknya dosa ke dalam diri kita perlu kita jaga dan perlu kita waspadai. Ada orang yang jatuh ke dalam dosa karena matanya. Ia melihat, mengingininya, kemudian mengambilnya. Hawa karena melihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu begitu indahnya, kemudian ia mengambil dan memakannya. Daud melihat Betseba yang sedang mandi dan kemudian mengingininya dan mengambilnya dengan paksa menjadi istrinya. Ada orang yang jatuh dalam dosa karena mulutnya. Orang itu suka menggosipi orang yang lain, suka marah-marah atau suka memfitnah orang. Meriam dan Harun pernah mengata-ngatain dosa. Ada orang yang berdosa karena telinganya mendengar kata-kata yang menyakitkan dan kemudian dia bereaksi, dia marah. Kita tahu kisah Elisa yang ketika segerombolan anak-anak yang mengejek dia dan dia mendengar kata-kata itu dan dia marah dan kemudian dia mengutuk anak-anak itu. Ada orang yang jatuh dalam dosa karena pikirannya yang jahat dan yang kotor. Saudaraku, kita perlu menjaga titik lemah di dalam diri kita sehingga kita tidak sering jatuh oleh karenanya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan yang membuat kita berdosa, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, setiap waktu kita akan berhadapan dengan pencobaan. Pencobaan bisa saja muncul dari dalam diri kita, dari pikiran dan hati kita. Ada keinginan-keinginan yang timbul di hati kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada niat-niat jahat terhadap orang lain yang terlintas di pikiran kita, dan lain sebagainya. Atau pencobaan bisa saja datang dari luar diri kita, yang datang menggoda iman kita, yang ingin membelokkan kesetiaan kita dari Tuhan, dan yang ingin merusak reputasi kita sebagai anak Tuhan. Oleh karenanya, kita perlu berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan tersebut. Yang ketiga, agar supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan yang membuat kita berdosa, yaitu hiduplah dalam firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan pendengar saja. Yang dimaksud dengan hidup dalam firman Tuhan adalah bukan sekedar membaca atau mendengar firman Tuhan,
tetapi harus melakukannya. Banyak orang Kristen yang cukup rajin baca Alkitab, mendengar firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak banyak berubah menuju kepada kehidupan rohani yang lebih baik. Yang dimaksud hidup dalam firman Tuhan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu harus menjadi rema di dalam diri kita yang akhirnya nanti melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar. Orang yang demikian ini digambarkan Yesus atau disamakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekalipun datang banjir, sekalipun datang badai, rumah ini akan tetap berdiri tegak. Demikian juga dengan orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Orang itu akan menjadi orang yang kuat. Persoalan apapun yang dialaminya, pencobaan seperti apapun yang datang menerpa kehidupannya, tidak akan menggoyahkannya. Sebab firman Allah bekerja di dalam hidupnya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.